Kata perundagian diambil dari dasar kata undagi yang berasal dari bahasa Bali. Undagi ialah seseorang atau sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Pada masa perundagian semakin lama, pola bercocok tanam dan beternak semakin berkembang. Terdorong oleh pergeseran kebutuhan dari semula menanam umbi-umbian menjadi menanam padi. Manusia lantas membuat perkakas yang semakin efektif dan efisien. Ciri-ciri kehidupan manusia berubah pada masa perundagian ini secara umum. Yang pertama yaitu hubungan antara daerah atau pulau telah terjalin. Yang kedua yaitu dasar perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu hidup menetap. Yang ketiga yaitu mata pencaharian bercocok tanam dan tukang. Yang keempat yaitu perdagangan antar daerah atau pulau. Dan yang kelima yaitu mengenal alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, pisau, sabit, dan besi. Yang keenam yaitu hidup sudah menetap. Ciri-ciri kehidupan masyarakat. Yang pertama dari kehidupan sosial, yaitu jumlah penduduk semakin bertambah, pertanian dan peternakan semakin maju, dan mereka memiliki pengalaman dalam bertani dan beternak. Mereka mengenal cara bercocok tanam yang sederhana. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim. Mereka mulai dapat memperkirakan peristiwa alam dan memperhitungkan musim tanam dan musim panen. Dengan diterapkan sistem persawahan, maka pembagian waktu dan kerja semakin diketatkan. Kehidupan ekonomi. Dari segi ekonomi, pada masa ini telah terjadi perdagangan dengan cara tukar-menukar atau barter, di mana perdagangan tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik. Perdagangan tersebut berlangsung di kawasan Asia Tenggara, bahkan sampai ke India. Hal ini terbukti dengan masuknya pengaruh India ke Indonesia. Kehidupan budaya. Masyarakat zaman ini telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi, terlihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan dan menunjukkan keterampilan masyarakat perundagian yang tinggi. Manusia pendukung. Yang pertama yaitu Australopithecus, merupakan salah satu ras yang melakukan migrasi ke Indonesia. Bangsa ini memiliki ciri-ciri yaitu berbadan kekar, kulit kehitam-hitaman, berambut keriting, bibir tebal, dan hidung mancung. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa orang Australopithecus ini telah menyebar ke timur, menyeberangi dari Irian. Ras Mongoloid terdiri dari bangsa Melayu tua dan Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu adalah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunani dekat Sungai Yanzan, Cina Selatan. Di Indonesia tersebar seperti suku Toraja, Sasak, Dayak. Ciri-ciri bangsa Melayu tua yang pertama yaitu kulit sawo matang. Kedua, rambut lurus. Ketiga, badan tinggi dan ramping. 4. Bentuk mulut dan hidung sedang. Bangsa Melayu muda atau Detro Melayu. Bangsa Detro Melayu memasuki wilayah Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Di Indonesia sendiri seperti suku Aceh, Minang, Jawa, Bali, dan Bugis. Jalur kedatangan Proto-Melayu ke Indonesia dimulai dari jalur selatan, yaitu melalui Thailand, Selat Malaka, dan masuk ke Indonesia. Kemudian melalui jalur timur, melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, dan masuk ke Indonesia dari arah utara. Sedangkan Detro Melayu masuk ke Indonesia melalui Semenanjung Melayu, Sumatera, dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain.